opening dulu. Kontaknya. Satu, dua, tiga ya. Angga Waskita. Hai. Selamat sore. Sore, pagi, siang, malam. Kapanpun Anda nonton ya. Apa kabarnya? Kabar baik Kita Nisa. tos dulu dong. Oke, kabar baik. Kita tos dulu. Lama nggak jumpa ya. Kita harusnya nggak boleh salaman ya. Oh Lagi ya, masih gini social salamannya. distancing. Okay. Wah iya, social distancing gitu. Ini udah akhirnya kita bisa syuting lagi buat podcast Kata Nisa. Hari ini spesial bareng Angga Iputu. Angga Yuda Waskita. Angga Yuda Waskita, panjang banget namanya anjay. Iya. Gila, itu kereta api, Masya Allah gitu kan. Gimana sekarang kabarnya setelah melewati karantina? Kabar baik dan sedikit gila. Kenapa gila? Kenapa gila? Iya, 2 minggu oke lah kita diam di rumah. Apalagi malas-malasan, siapa sih yang nggak suka masih malas-malasan? bisa diterima oleh masih bisa akal diterima, sehat lah ya. akal sehat. Udah jalan 3 minggu, udah mulai mikir 4 sebulan, 2 bulan, hampir 3 bulan ini udah gila. Udah apa namanya, ibaratnya kalau urat di saraf-saraf kita tuh ibaratnya udah berbentuk anjing gitu. Ini hati-hati nggak disensor loh ini. Oh iya, disensor. Ini kan video 18+. Jadi kalau kamu belum 18 jangan nonton ya, mending gitu ya. Soalnya banyak banget kata-kata yang tidak mungkin di sini. Oke. Hari ini mau sedikit-sedikit berbincang-bincang dengan Angga karena Kata Nisa ini kan podcastnya kita ya ngobrol santai lah ya. Kita bercerita tentang keseharian masing-masing, terus kesibukan. Mungkin banyak yang belum tahu soal Angga. Silahkan Angga cerita. Ini Angga itu aku cerita, aku ditanya dong. Angga apa namanya? Seorang gitaris, salah satu gitaris yang terbaik juga di Bali, di Jogja juga. Ya kan, memulai karir pertama di mana? Bali Blues. Paling pertama kali manggung itu tahun 2012 di Gedung Mario di Tabanan, Bali. Itu sebenarnya acara komunitas sih namanya. Acara komunitasnya itu apa sih namanya itu? Blues juga? Enggak. Bukan. Itu komunitas dari klasik rock, blues, rock ya gitu. Berawal dari situ, terus akhirnya berkembang. Itu tahun berapa? 2012 awalnya, terus 2012. mulai punya band 2013. 2012 itu udah punya band akhir 2012. Akhir 2012 itu punya band namanya The Krishna. Jadi kita bawa musik punk rock waktu itu. Wih, sempet main popang, padahal Angga ini kan terkenal dengan blues. Popang. Blues gitu kan. Laki-laki yang selalu menggoda wanita dengan caranya bermain gitar, lagu-lagunya yang sedap. Jadi awalnya sama The Krishna akhir 2012 sampai 2014 apa 13 ya. 2013 itu punya band trio, dari situ baru nyanyi. Band trio apa nih? Namanya Blessing Child sih. Oh, Blessing Child, berarti itu sama teman-teman aku pikir yang juga. Oh, itu masih di Bali ya? Masih di Bali. Belum 2013. yang di Jogja. Itu sampai 2014 akhir aku pindah ke Jogja 2015 pertengahan baru ke Jogja. Sekolah SMA di sini. Sekolah di SMM. Sekolah menengah menari. Tidak, bukan. Sekolah menengah musik. Oke, keren banget. Terus berarti sekarang kuliah saat ini tahun 2020 semester 2 ya? Sampai lupa semester aku. Karena terlalu banyak libur. Terlalu lama libur. Dan berarti kuliah sekarang gimana dong? Kuliah sejauh ini masih lancar. Ya dibilang lancar juga enggak terlalu lancar, dibilang macet juga enggak terlalu macet. Ya kebijakan pemerintah dalam menyikapi Covid betul. Semua pembelajaran semuanya lewat daring ya itu. Ya semoga aja sih bisa bisa maksimal lah dari pembelajaran itu. Balik ke pribadinya juga. Balik ke pribadinya masing-masing sebenarnya. Terus gimana sih rasanya mahasiswa seni ya, mahasiswa musik yang notabene biasanya tuh pasti kan lebih banyak aktif di kampus, latihan dan segala macam. Terus harus daring kayak gini, bukannya agak sedikit
ada kesulitan atau apa? Nah, kebetulan prodiku kan penyajian musik, yang dimana itu lebih ke performance, sebagai performance, betul. Ya. yang dimana lebih banyak praktek, dalam tanda kutip lebih banyak prakteknya. Layer lah ya, Layer, kalian diciptakan untuk ciptakan, kalian dilatih. Nah, ya kembali dari situ, itu lagi pembelajarannya, prakteknya itu semua lewat daring. Tapi emang sih dari guru mayorku sendiri emang menerapkan daring dari dulu. Dari awal kuliah dia juga agak sibuk, waktunya juga agak terbatas untuk ke kampus. Rumahnya di Solo kan. Jadi kalau dia ngajar itu PP. Gila, gitu. Lumayan juga ya PP. Maka dari itu pada saat dia nggak bisa mengajar atau karena alasan sakit atau ada perform atau gimana, kebanyakan tugasnya tuh dikasih buat bikin transkrip terus direkam, nanti dikoreksi sama-sama. Gitu. Iya, kayak gitu. Berarti sudah menerapkan kuliah daring bahkan sebelum ini ya. Iya, tapi kalau dari praktek sih aman kalau daringnya. Yang susah apa? Pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain ya, emang harus pasti teman-teman yang lain pasti merasakan kayak gitu. Gak cuma anak musik juga sih, tapi kayak semua jurusan juga merasakan betapa membosankannya gitu kan. Soalnya di rumah tuh banyak mager nggak sih? Biasanya mau belajar kayak gini susah kan? Iya, kebanyakan mager, belum sinyal. Tapi kebetulan ada bantuan dari kampus, kita dikasih paket data, gratis paket data. Ya lumayan aja sih, walaupun telat masuknya. Nggak apa-apa, lumayan asal aja. Tidak dipakai untuk hal yang tidak. Kayaknya enggak sih. Enggak ya. Kan nggak tahu, kan kita nggak tahu. Tapi kan ini kan kebetulan ini lagi bulan puasa juga gitu kan. Kita nggak boleh bicara musrik. Tidak boleh berbuat dosa, tapi nakal boleh. Nakal boleh gitu kan. Oke, nih balik kan kerasa banget ya. Aku udah nggak kuliah sih, tapi maksudnya kerasa banget. Kelihatan dia udah tua ya. nggak gitu dong gitu kan. Tua sih nggak gitu ya, cuman agak berumur. Oke, jadi kan berbeda banget pasti rasanya ketika di zamannya aku kuliah tahun lalu dong. Jadi ketika aku masih kuliah gitu kan, terus kita kayak banyak aktif di kampus, terus sekarang harus ada COVID, kita bahkan nggak usah deh untuk ketemu sama temen di kampus, ketemu sama kekasih hati aja itu susah. Jadi pasti ngerasa banget dong perjuangan kalian sebagai anak angkatan baru, angkatan 2020 jadinya. 2019. 2020. Ada tahu, malah aku pernah diceritain sama temanku, aku tuh jadi lulusnya tuh mundur setahun gitu. Saya nggak bisa skripsian. Ada yang skripsian, ada yang skripsinya, ada yang juga ada skripsinya online. Tadi gini, adikku yang di Sangkring juga tadi kelulusannya online. Iya, ada wisuda online. Terus ada juga baru-baru yang aku lihat tuh dia wisudanya malah kocaknya itu wisuda itu drive thru. Serius, drive thru, jadi naik motor terus dikasih kalung itu, kocak banget. Ya nggak gitu juga sih. Tapi kalau kita pikir-pikir nih, nggak kan melihat sekarang kan teknologi sangat berkembang dengan pesat di dunia gitu kan. Tapi dengan adanya kayak gini berarti kita tuh sebenarnya tinggal membiasakan diri aja nggak sih? Lama-lama tuh bisa jadi sistem yang seperti ini akan terus berjalan. Iya, ada dampak positif dan negatifnya. Ada dampak positif dan negatif. Tapi sebaiknya sih pandemi seperti ini lekas pulih lah. Iya karena sih. banyak banget hal yang di cancel, banyak banget hal yang dibatalkan secara paksa karena situasi seperti ini. Benar juga. Gitu. Ya sama-sama lah kita mendoakan agar pandemi ini cepat. Yang bikin ini anjlok banget kan juga, kita nggak ada persiapan juga kan. Tiba-tiba jepret aja gitu kan. Tiba-tiba langsung namanya musibah gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Ini nih kalau kata orang bilang tuh kita nih udah diambang kematian aja. Masing-masing dari kita tuh udah diambang kematian. Ya. Seperti itulah. Saat ini kita cuma bisa terus berdoa dan ya lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, lakukan apa yang bisa. Oke, balik lagi ke pembahasan kita tadi. Kita udah bahas tentang
daring dan segala macam. Terus kita ngomong soal karya dan apalagi kan Angga baru ngeluarin album juga kan kemarin. Baru ngeluarin album, terus gimana nih rasanya? Terus tiba-tiba kena COVID gitu kan. Pasti kan kalian sudah secara band yang sudah cukup itu kan pasti punya perencanaan gitu. Banyak rencana yang tertunda sih sebenarnya. Rencana kan bulan April kemarin tanggal 29 kalau nggak salah tuh ada tawaran main di Bali. Main di ulang tahun SMA. Iya. Cuman karena pandemi seperti ini jadi di cancel. Jadi belum ada dikabari kepastian lagi. Apalagi anak sekolah kan juga rawan juga. Rawan. Maka dari itu banyak sebenarnya kalau dari Taksu banyak agenda yang tertunda. Bukan berarti tidak, tapi masih belum ya. Soalnya kan bukan berarti tidak akan dilakukan, tapi masih depending dulu ya. Sama juga dengan kayak hampir semua musisi sekarang merasakan hal itu. Apalagi orang yang hidupnya dari musik pasti akan harus. Secara tidak langsung kan kita sebagai musisi juga ngikutin teknologi. Iya sih, pada banyak ikut nggak tuh video-video yang collab gitu? Aku cuma ikut sekali aja sih, ikut ke video collab sama ada salah satu guruku di Bali, Gung Gepeng namanya. Kirain ikut sama kemarin kan ada Indra Lesmana, terus ada aku nggak bisa main jazz. Nggak bisa main jazz gitu, tapi dia prodinya pop jazz. Iya, nggak seperti dia nih jazz. Alah, tai banget. Apalagi ya, aku nggak jazz banget sih. Ya paling nggak kan pendekatannya dapet. Masa sih? Iya. Menurut Anda sebagai musisi? Ya suaranya husky, dia sombong banget suaranya. Assalamualaikum. Gimana gitu caranya biar dapat suara seperti itu? Gantian aku nanya sekarang. Lah, kalau gitu ini podcast saya loh. Enggak. Gimana caranya biar dapat suara? Enggak tahu ya. Mungkin tipikal aku sebenarnya. Padahal aku enggak ngerokok, enggak minum. Penasaran sih. Enggak sering maksudnya. Suara husky itu didapatkan emang gifted atau emang karena sering nyanyi jadi pita suaranya seperti itu? Gifted kayaknya. Oh iya. Kayaknya. Apalagi aku kan tipikal cewek yang suaranya rada-rada kayak cowok juga, maksudnya cool. Ngebas, ganteng juga cool, gitu. Ya, saya tahu lah. Banyak ditarik lah, nggak gitu ya. Perjalanan musik sejauh ini sudah main kemana aja sih? Main kemana aja? Kan pada penasaran nih temen-temen nih, masa Angga ini siapa sih gitu kan, udah main kemana aja, dia nih terkenal loh geng. Pokoknya follow aja Instagram, ntar ada di deskripsi. Paling pertama main di kamar. Ya saya juga. Iya, terus main di yang di Bali sih puncaknya aku main di Bali Blues. Bali Blues Festival, dan itu tuh festival pertama di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara, yang diadakan di Peninsula Bali. Tahun berapa tuh? Itu awalnya tuh kalau nggak salah tuh tahun 2015 kalau nggak salah. Berarti kamu termasuk yang pemain senior ya, maksudnya? Bukan pemain awalnya senior. Awal event itu awal aku event ikut di sana ya. Wah, keren banget dong. Sampai itu 2015 umur berapa? Kelas 15 berapa? tahun. 15 tahun. Gila. 15 tahun. 15 tahun Angga udah main di kayak gitu. Aku 15 tahun tuh. Itu saya 15 tahun itu. Oh ya, aku main provinsi sih waktu itu. Tapi mainnya musik etnik, aneh kan? Oh iya, menarik lah. Ya, aku salah satu punya kelebihan sendiri gitu. Pemain sape cewek waktu itu. Kamu main sape? Iya, bisa. Oh, keren ya. Kamu tahu gini, Mas Tambun? Tahu. Mas Tambun, Mas Uyau. Mas Tambun kan dari Kalimantan juga kan dia? Iya, Kalteng. Oh, kamu? Kalbar. Oh. Jadi ya 15 ya, berarti ya dia main di provinsinya main blues, aku main etnik gitu. Tapi aku tidak terlalu menseriusi etnik karena emang lebih seneng dengan musik modern aja. Cuma nggak sejago Angga sih kalau main gitar. Walah, kalau Angga ini udah lewat udah set lah. Waduh. Terus band-bandmu kalau nggak salah ada band Jogja yang sebelum Taksu nggak sih? Sebelum Taksu aku sama Bright Size Trio, itu band trio juga. Itu yang main di sampai mana? Main di luar. Iya, sampai nyebrang lah. Nyebrang. Kemana aja tuh nggak? Aku penasaran nih. Bright Size itu usia berapa buat band itu dan? Setahun kalau. Aku penasaran sih dengan Bright Size, serius.
Penasaran. Aku pengen menggali itu. Iya. Bright Size itu terbentuk tahun 2000 akhir 15 atau awal 16. Tapi sekarang masih. Enggak. Udah nggak ada. Enggak ada. Bandnya udah nggak ada. Masa yang mana? Bandnya masih ada. Heeh. Dengan nama Bright Size, bukan nama Tapi Bright Size. tidak dengan Angga lagi. Bukan nama aku. Dan bukan sama Mas Desi juga. Oh gitu. Berarti sudah formasi baru. Udah ya berformasi baru. Apa sih bilangnya kalau formasi baru itu? Regenerasi Gitu kan. Tapi Gitu. tetap feel-nya sama lah ya. Aku jarang ngikutin sih, tapi musiknya masih energik loh. Berarti Bright Size adalah cikal bakal Taksu. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Bisa sebelum dibilang, ya karena ya. nggak ada Bright Size nggak ada Taksu gitu. Ya benar juga ya. Kalau nggak salah ya. Hmm. Berarti sudah tur sampai ke Eropa juga ya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 aku lupa ya. Gila. 2016 apa 17? Gila. 17. Oh, 17. Ya. Gila. 2017 September. Angga sudah tur Eropa itu usia 17 15 17 tahun. 17. Aku kan kelahiran 2000. Oh iya. 17 tahun. 17 tahun sudah main ke Eropa. Gila, itu berapa negara berarti? Jerman. Pertama main di ya Jerman, Amsterdam, Madrid. 3 negara. 3 negara berapa panggung berarti? Di awal gini sampai di sana main di Jerman, di Berlin. Oh, di Berlin. Hamburg. Awalnya di Hamburg di acara pasar Hamburg. Oh iya. Itu pasar maksudnya acara Indonesia yang punya. Oh, berarti ada berapa panggung tuh? Ada satu panggung. Maksudnya, enggak maksudnya dalam tur itu. Oh, iya. Sebulan tur ya? Iya, tur Eropa. Tur Eropa itu berapa kali manggung dan berapa lama durasinya? Sebulan aku di situ. Sebulan. Iya, sebulan. Wah, berarti 17 tahun kamu masih SMA dong? SMA. Sekolahnya gimana dong? Kalau Sebulan. aku kan nggak naik. Sebelum Baiklah. sebelum ke Eropa itu kelas 2 SMA. SMA? Iya, dan Tidak naik segala kelas. proses dan ya itu sebagai pembelajaran buat teman-teman semua juga itu. Apa nih? Gimana? Jangan sampai musik itu mengganggu sekolah. Dan jangan sampai juga sekolah itu mengganggu musik. Kalau betul. Itu. Jadi betul. harus balance. Bisa seimbang gitu. Sebisa mungkin betul, balance betul. gitu. Tapi apa namanya? Ya kembali ke pilihan masing-masing. Bapakku dulu bilang kalau seandainya kamu bisa menghasilkan dari musik itu, ya tak keluarin kamu dari sekolah sekarang gitu. Jadi dulu maksudnya dulu pernah sekolah di sekolah yang bukan musik. Sekolah musik. Oh, sekolah musik. Dan aku naiknya di sekolah musik. Oh, gitu. Jadi naiknya bukan karena Angga tidak punya tidak punya potensi di musik atau skillnya kurang atau apa, mungkin karena tur tadi itu termasuk mengganggu juga. Ini itu berarti sebenarnya izin sebulan. Ya, ada sekolah yang mau mengizinkan sebulan. Iya, ya gitu ya. Aku mau ya. Mau ya. Jadi sebelum tur Heeh. itu apa namanya? Sebenarnya sebelum ada isu tur bersama Bright Size. Ya ini bukan maksud bahwa ngeband itu bikin sekolah berantakan, enggak sebenarnya, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Nah, pada saat itu ya banyak perkara lah, banyak kesombongan yang gini. Ya konsekuensi apa ya juga sih. Konsekuensi juga sih. Dari situ jadi pelajaran terbesar banget dari hidupku bahwa emang harus ada prioritas. Jadi akhirnya kamu memilih? Ya kalau pengen musikmu berjalan baik, ya sekolahmu diselesaikan dulu. Begitu juga, berarti itu menjadi pelajaran ya pada saat aku SMA. Pada saat aku SMA. Kalau kuliah kan beda ya. Prinsipnya kuliah beda, tapi kalau SMA kan terlalu kelihatan banget. Itu sekolah banget sih. Sekolah banget gitu. Yang harus pergi pagi pulang malam. Iya. Dan apa namanya? Sebelum proses ke Eropa itu ya anak yang alumni SMM pasti tahu lah kulturnya kayak gimana di situ gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Ya, kalau ada yang gitu. tahu silakan komen nanti di kolom komentar. Soal apapun gitu lah maksudnya. Jadi tapi itu termasuk prestasi yang juga membanggakan untuk sekolah dong. Maksudnya ada siswanya yang sudah sampai tur Eropa gitu. Ya paling tidak adalah dari namaku tidak naik kelas di sana. Ada sesuatu yang bikin mereka senyum.
Oh, paling gitu. nggak gitu. Iya sih, tapi ya udahlah ya, itu Udah jadi lah, pelajaran. jadi pelajaran Terus besar. sekarang tinggal kuliah, target lulus, apakah yang target lulus cepat? Aku dulu sering dibilang kayak gini sama seniornya. Nggak tahu sih, senior isi dulu lah kalau nggak salah. Ada yang pernah bilang, kalau kamu kuliah seni di isi itu, kalau misalnya apa namanya lulus cepat tuh katanya sayang banget. Emang gitu ya? Sekolah musik itu Kembali ke pribadi masing-masing sih. Ya tujuannya untuk kuliah apa, setelah lulus gimana, sebelum lulus gimana, itu kan mereka punya pilihannya gitu loh. Oke. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya udah ada ketetapan minimal lulus tahun segini, ya sebisa mungkin lulus tepat waktu. Sebisa mungkin ya, ini juga sebagai teguran buat aku nih, lihat video ini aku ngomong kayak gini kalau nggak lulus tepat waktu. Oke, mari kita Gitu. saksikan nih 2020 berarti Angga harus lulus di tahun 2023. 23 atau 24. 324. Kita harus Yeah. pegang teguh prinsipnya.